Om Swastiastu. Om Manu Badra Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dan hadir dari segala penjuru. Om Matmu Tatwatmu Swata. Om Saraswati Namastubhyam Warade Kamarupini Sidir Ambam Karisyami Sidir Bawatu Mesadam. Om Brahma Putri Mahna Dewi Brahmania Brahmawandini Saraswati Sajanam Rarnya Naya Saraswati. Om Sang Saraswati Dewi Diswati Nama Swaha. Saat ini Mas Dharma berada di rumah, mungkin walaupun fisik berjarak, kemudian kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada, namun hati kita selalu dekat sebagai umat yang beragama Hindu. Mas Dharma, perlu diketahui bersama bahwa Saraswati adalah merupakan salah satu perayaan hari suci agama Hindu berdasarkan atas dasar perhitungan wuku atau pawukon yang jatuhnya setiap 6 bulan sekali. Tentu momen atau perayaan hari suci Saraswati ini bukan semata-mata adalah untuk hanya sekedar melaksanakan ritual atau persembahyangan, tapi bagaimana Saraswati ini memang nyarire ring sejeroning dewek. Jadi bagaimana Saraswati ini bisa ada di dalam diri kita sendiri. Seperti di dalam Rigveda Mandala 5 Sukta 75 Mantra 5 itu disebutkan bahwa Saraswati berawal dari kata sras yang artinya mengalir dari satu generasi ke generasi yang lain. Begitu juga dengan peradaban Hindu yang sering disebut Sanatana Dharma. Kalau istilah baliknya Sentana Dharma. Nyentana itu artinya meregenerasi dari satu sentana ke sentana berikutnya. Oleh karena itulah peradaban Hindu itu selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi jiwa daripada Hindu itu yang sering disebut sebagai jiwa Sindu atau sering juga disebut sebagai rasa lita beragama Hindu itu tidak akan pernah berubah. Yang hanya berubah adalah kulitnya saja, yang hanya berubah adalah tradisinya saja, budayanya saja yang berubah sesuai dengan keadaan zaman saat ini, yang sering disebut sebagai Nutana Dharma. Ini yang melahirkan suatu ilmu pengetahuan yang mengalir. Ilmu pengetahuan itulah yang disebut sebagai Vidya atau sering disebut sebagai ilmu pengetahuan. Maka disebut di dalam Rigveda itu juga dijelaskan Sawidya Yamoktaye. Bagaimana ilmu pengetahuan ini bisa membebaskan umat sedharma, bukan malah membelenggu umat sedharma atau malah membuat sebuah perbedaan pendapat itu memunculkan suatu konflik. Tapi yang benar dalam meresapi atau nyarire sebuah aksara di dalam diri itu, kemudian nyarire sebuah perayaan hari suci Saraswati itu adalah bagaimana kita selalu rendah hati, bagaimana kita selalu anguntul anglayan, ya. Jadi bagaimana kita selalu nyiksik bulu mulat sarire. Maka gampang memang diucapkan, tetapi Hindu itu mengajarkan bahwa pendewasaan diri dalam tindakan adalah hal yang utama. Maka pendewasaan ini membutuhkan suatu proses ruang dan waktu. Proses ruang dan waktu inilah yang melahirkan ilmu pengetahuan itu selalu mengalami perubahan. Maka dinyatakan di dalam ajaran Tri Wisesa Bumi, Satyam Siwam Sundaram. Satyam adalah sebuah kebenaran yang berasal dari Tak, itu, keituan, yang berarti sebuah
kebenaran, takwul, tat itu, tua adalah kebenaran, jadi bersumber dari Satya. Kemudian Siwam, kesucian, jadi kemudian Sundaram ini adalah sebuah rasa. Setiap Siwam Sundaram ini mengalami persandian, melahirkan yang namanya Hindu itu sendiri. Umat Dharma, jadi Saraswati ini seringkali menjadi sebuah, kadang menjadi banyak pertanyaan di masyarakat. Yang pertama, apakah Saraswati itu hanya dirayakan oleh kalangan akademisi, pelajar, guru, itu yang banyak ditanyakan. Kemudian apakah Saraswati itu boleh membaca atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga itu apakah Saraswati itu adalah diidentikan dengan perayaan yang memang stop untuk membaca, stop untuk menulis, kemudian kalau ada pandemi saat ini juga melakukan kegiatan itu semuanya stop gitu. Apakah itu yang dimaksud dengan Saraswati? Kalau di dalam ajaran agama Hindu memang pakem sebuah hari raya suci itu memang ada alur yang membatasinya, yaitu yang sering disebut sebagai beberatan. Ada beberatan penyepian, ada beberatan Siwaratri, ada juga yang disebut dengan beberatan Saraswati. Beberatan ini yang namanya Brata itu adalah berat, ya. Yang namanya Brata itu adalah berat. Jadi beberatan itu yang berat, makanya kalau kita memikirkan hal tersebut berat, maka yang akan terjadi adalah kita yang membebani diri kita. Tapi keberatan ini bisa didalami dengan melaksanakan pengendalian diri. Ini anyekung jenana. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sebuah ceraken dari sebuah air yang mengalir seperti yang di belakang saya saat ini. Air yang mengalir, bagaimana kita sebagai bisa menjadi sebuah ceraken yang bisa merasakan rasa lita yang ada dalam diri kita, jiwa yang ada dalam kita rasakan. Itu yang merupakan sebuah Saraswati yang sesungguhnya. Jadi di dalam teks-teks Nusantara, bukan budaya India saja, tapi budaya kearifan lokal kita juga perlu diketahui umat Dharma bahwa Saraswati itu mengandung teks-teks lontar-lontar Nusantara. Yang pertama ada yang disebut dengan lontar tutur Aji Saraswati merapu merbubumi itu. Nah, di sana tegas dijelaskan bahwa Om Awigana Mastu Namo Sidam iti Sangyang Aji Saraswati kayak nake Sangyang Siwaka Dharma. Kemudian di sana juga dijelaskan bahwa idap punika wantah keberadaannya adalah yang ada di dalam diri kita. Idap itu merupakan salah satu cara untuk kita mengendalikan diri kita. Kemudian yang kedua, lidah. Lidah ini adalah simbol aksara yang ada dalam diri kita. Lidah ini juga perlu dijaga. Dalam istilah Balinya itu, lidah ini adalah waluyo kadi tulang tampisi. Jadi bagaimana kita menjaga lidah ini agar selalu dalam kondisi yang baik. Maka oleh karena itu di dalam Lontar Sundari Gamo dijelaskan bahwa yang tidak bisa dilakukan saat perayaan hari suci Saraswati itu adalah menulis aksara dan membaca aksara kalau tidak memang itu tepat. Itu perlu dikendalikan. Tetapi kalau membaca pengetahuan yang lain, misalkan ilmu pengetahuan yang biasa keseharian, itu masih bisa. Tapi kalau masalah ajaran agama, aksara-aksara seperti aksara Dewa Negari, aksara Jawa kuno, kemudian aksara Bali begitu, atau yang ada di luar misalnya aksara Kejawen atau Jawa, itu tidak diperkenankan karena tidak bisa mematikan aksara saat perayaan hari suci Saraswati. Kenapa tidak bisa? Karena hari suci Saraswati itu adalah sebuah momentum pertemuan umat dengan Sangyang Aji Saraswati. Kalau pertemuan momentum ini tidak dihormati, kita dengan menuliskan aksara salah, itu juga akan memberikan sebuah
momentum yang keluar dari makna momentum perayaan Hari Suci Saraswati. Jadi ini merupakan sebuah renungan untuk kita bersama, bagaimana renungan ini bisa dijaga agar Saraswati ini bisa berjalan sesuai dengan khasanah budaya, tradisi budaya setempat. Mas Rama yang berbahagia, demikian yang dapat yang sampaikan untuk renungan Hari Suci Saraswati. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tan hana wong swasta inulus, tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga halnya tiang pribadi hanya bersifat berbagi apa yang telah dibaca, dialami dan dirasakan untuk kepentingan kita bersama. Sarwe Sukino Bawantu Vasudewam Kutumbakam. Om Santi 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 Om semua.